Ada saat kita katakan, aku harus memaafkan dia. Tapi tidak lama kemudian, aku nggak akan memaafkan. Dia keterlaluan. Ada saat, oke, aku akan bantu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat, kalau kita cermati surat Ar-Ra'd ayat 23-24, di situ terungkap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad. Malaikat masuk ke semua pintu surga. Jadi ternyata surga itu pintunya banyak. Kenapa pintu surga itu banyak? Karena setiap orang punya kapasitas yang beda-beda. Ada yang masuk surga lewat pintu sedekah karena dia rajin sedekah. Ada pintu surga yang namanya Royan, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang rajin saum, dan berbagai macam pintu surga. Salah satu yang akan dibahas pada hari ini, pada kesempatan ini adalah pintu surga lewat kesabaran. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24, Salamun alaikum. Selamat kalian wahai ahli surga. Bima sobartum, kalian masuk surga karena kalian sabar. Fani'ma uqbadar, dan inilah tempat yang paling bagus. Kalau kita bicara tentang sabar, seringkali sabar dihubungkan dengan penderitaan, ujian penderitaan. Padahal sabar itu wilayahnya sangat luas sekali. Paling tidak kita bisa mengidentifikasi ada 5 wilayah kesabaran. Pertama, sabar menghadapi ujian kehidupan. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kalian. Pasti kami akan menguji kesabaran kalian. Dengan apa? Dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Khawatir masa depan anak-anak kita, khawatir dengan penyakit, khawatir dengan bisnis. Kami akan mengujimu dengan kekhawatiran, dengan kelaparan. Yang dimaksud lapar di sini belum tentu karena kita tidak punya makanan, tapi boleh jadi diuji dengan lapar itu kita tidak boleh memakan makanan itu lagi. Sate nggak boleh, daging ayam nggak boleh, telur nggak boleh. Berarti kan diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan diuji dengan kekurangan harta. Ada yang usaha apapun selalu mengalami kegagalan, seret sekali hartanya, diuji dengan kekurangan harta. Wal anfus, diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Ada seorang istri punya suami soleh sekali, ternyata umurnya pendek. Tapi ada juga orang yang punya suami zolim banget, umurnya panjang. Nah, diuji dengan jiwa. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang yang sabar. Alladzina idza ashabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kalau diuji, dia bergantung diri kepada Allah, menyerahkan segala daya dan upayanya pada pertolongan Allah. Inilah sahabat-sahabat ujian pertama, yaitu ujian kehidupan. Yang kedua, sabar menghadapi ujian nafsu. Dalam diri kita itu selalu ada dorongan baik dan buruk. Anda bisa lihat di dalam surat ke-91, surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pada diri manusia itu diilhamkan, ditanamkan, diinstalkan fujur, dorongan buruk, wa taqwaha, dan dorongan baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu memerangi dorongan buruknya, alias berusaha membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang selalu mengikuti dorongan-dorongan buruknya. Jadi dalam diri kita
selalu ada kompetisi. Dalam diri kita selalu ada persaingan, dorongan baik dan buruk. Dorongan dermawan dengan dorongan pelit, itu berkompetisi. Jiwa pemaaf dengan jiwa dendam, itu berkompetisi. Ada saat kita katakan, aku harus memaafkan dia. Tapi tidak lama kemudian, aku nggak akan memaafkan, dia keterlaluan. Ada saat, aku akan bantu dia. Tapi dalam waktu yang bersamaan, ada bisikan, jangan dibantu, nanti dia keenakan. Selalu dalam diri kita itu ada persaingan antara baik dan buruk. Maka kita harus bersabar menghadapi nafsu-nafsu buruk, dorongan-dorongan buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar dalam beramal soleh. Sahabat-sahabat sekalian, dalam beramal soleh ini butuh sabar saat kita melaksanakannya, sabar setelah melakukannya, sabar menghadapi riya, sabar menghadapi kemalasan. Ada saat sebelum tidur kita bersemangat, ya. Saya mau bangun jam 3. Ternyata pas jam 3 pagi, alarm sudah berbunyi, kita bangun. Malas sekali kita ini. Nah, itu namanya sabar dalam beribadah. Kita lawan jiwa malas kita. Sabar dalam beribadah. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah, kita harus sabar. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini kita pamerkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau kamu sudah berbuat kebaikan, jangan sampai kebaikanmu, amal solehmu dirusak dengan kamu memamerkannya atau kamu bicara ke sana ke sini sampai orang yang kamu tolong itu sakit hatinya. Dan dikuatkan lagi dalam surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 24-25. Fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah kamu saat kamu melaksanakan ajaran Tuhanmu, hukum Allah, ibadah, kamu harus sabar. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Dan zikirlah kamu kepada Allah bukrata wa asila, baik pagi ataupun petang. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar dalam melaksanakan ibadah. Dan yang keempat adalah sabar dalam dakwah. Sabar dalam mengajak pada kebaikan. Saat kita mengajak anak-anak kita sholat, butuh kesabaran. Saat kita mengajak untuk berbuat amal soleh, kita butuh sabar. Di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 17, Luqman pernah menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah, tegakkan oleh kamu sholat, wa'mur bil ma'ruf, ajak orang untuk berbuat baik, wanha anil munkar, cegah orang dari perbuatan munkar, wasbir ala ma asobak, dan sabarlah kamu atas apa yang menimpa dirimu. Jadi ayat ini menggambarkan ketika kita mengajak kepada kebaikan, butuh sabar. Bapak yang jadi ketua DKM, Anda melaksanakan, Anda membuat program-program, maka Anda kudu sabar dalam dakwah. Karena boleh jadi ada yang menyambut rencana Anda, ada juga yang boleh jadi tidak peduli, ada juga yang mungkin malah melecehkan program Anda. Yang penting kita berbuat, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan di saat itulah kita butuh segudang kesabaran. Dan yang kelima, kita harus sabar menghadapi berbagai karakter orang. Manusia itu beda-beda, ada yang pemaaf, ada yang pendendam, ada yang ramah, ada yang jutek, ya, ada yang pemaaf, ada yang kerjaannya selalu ngomongin orang, memfitnah orang. Kita harus sabar menghadapi berbagai karakter orang. Di dalam surat Muzammil ayat 10 Allah berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajron jamila. Hendaklah kamu sabar atas apa yang mereka omongkan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menggambarkan bahwa kita harus sabar menghadapi berbagai karakter orang. Kita sabar menghadapi suami karena karakternya yang buruk, menghadapi istri karena karakternya yang buruk, menghadapi teman karena karakternya yang buruk. Bersabarlah. Nah, sahabat-sahabat sekalian,
Mari kita jadikan sabar sebagai pintu surga kita. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat kalian masuk surga karena kalian bersabar. Sabar menghadapi ujian kehidupan, sabar menghadapi ujian dorongan nafsu, sabar dalam melaksanakan amal soleh, sabar dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dalam mengajak pada kebaikan, dan sabar menghadapi berbagai karakter orang. Insya Allah, apabila 5 kesabaran ini kita miliki, semoga kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat. Selamat, Anda masuk surga karena Anda bersabar. Itu yang dinyatakan oleh para malaikat menyambut ahli surga yang tertera di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Sahabat, semoga kita menjadi ahli sabar, semoga kita menjadi orang-orang yang sabar dan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.